Menjelang UTBK, yuk persiapkan diri sedini mungkin. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Matematika Saintek secara rinci agar mudah dipahami. Bagaimana penyelesaian soalnya? Simak video ini sampai selesai ya. Soal nomor 1, pada kubus ABCDEFGH, titik P adalah titik potong BE dan AF. Titik Q adalah titik potong BG dan CF. Jika alfa adalah sudut PHQ, maka tangen alfa adalah pada gambar terlihat bahwa alfa berada pada sudut H, di mana untuk mencari nilai tangen alfa maka kita harus menentukan nilai dari PH, QH, dan PQ. Nah, pada gambar kita misalkan rusuknya adalah A. Kita misalkan rusuk sama dengan A, maka PQ itu sama dengan setengah dari AC. Perhatikan pada gambar bahwa PQ setengah AC, sehingga PQ sama dengan setengah dari diagonal rusuknya, di mana AC merupakan diagonal rusuknya yang sama dengan A akar 2, sehingga PQ sama dengan setengah A akar 2. Kemudian untuk mencari nilai dari PH dan QH, karena PH dan QH ini sama, panjangnya sama, dan segitiga HPQ merupakan segitiga sama kaki, yaitu di mana PH sama dengan HQ. Nah, karena PH sama dengan QH, maka untuk mencari PH perhatikan segitiga HEP, atau boleh juga perhatikan segitiga HGQ. Nah, di sini kita ambil segitiga HEP di mana siku-siku di E. Nah, untuk mencari HP, HE sama dengan rusuknya yaitu A, EP setengah dari EB, di mana EB diagonal rusuknya yaitu A akar 2, dan EP sama juga dengan setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Nah, untuk mencari HP kita gunakan Pitagoras, di mana HP sama dengan akar dari HE kuadrat atau A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Juga sama dengan HP sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan 2/4 A kuadrat. 2/4 A kuadrat. Sehingga HP sama juga dengan akar dari A kuadrat tambah 2/4 A kuadrat sama juga dengan 6/4 A kuadrat. HP sama dengan HQ sama juga dengan A/2 akar 6. A/2 akar 6. Nah, perhatikan segitiga HPQ, di mana segitiga HPQ ini merupakan segitiga sama kaki HPQ. Nah, di mana alfa terletak pada sudut H. Untuk mencari nilai dari tangen alfa, maka karena telah diketahui ketiga sisinya, sehingga untuk mencari alfanya kita gunakan cos alfa saja. Ada aturan cos. Di sini kita gunakan aturan cos. Aturan cos di mana untuk mencari cos alfa kita gunakan PQ kuadrat dengan aturan cos. PQ kuadrat sama juga dengan HP kuadrat ditambah HQ kuadrat dikurang 2HP kali HQ cos alfa. PQ kuadrat diketahui bahwa PQ sama dengan setengah A akar 2 kuadrat
sama dengan HP. HP sama juga dengan A akar 6 per 2 kuadrat ditambah Haki A akar 6 per 2 kuadrat. Haki kuadrat dikurang 2 HP. HP-nya adalah A akar 6 per 2 dikali Haki A akar 6 per 2 cos alfa. Oke, kita lanjutkan. Setengah A akar 2 kuadrat juga sama dengan 2 per 4 A kuadrat. Sama juga dengan 6 per 4 A kuadrat ditambah A akar 6 per 2 kuadrat sama juga dengan 6A kuadrat per 4 dikurang 2 kali 6 per 4 A kuadrat cos alfa. Oke. Min 2 kali 6 per 4 A kuadrat cos alfa kita pindah ruaskan dikali hasilnya sama juga dengan 12 per 4 A kuadrat cos alfa sama dengan 6 bisa ya dikurang 2, 6 dikurang 2 sisa 4 ditambah 6 10 maka sama juga dengan 10 A kuadrat per 4. Oke, perhatikan bahwa di sini akan sama dengan 4-nya habis ya. Kemudian A kuadrat kanan kiri sama-sama ada A kuadrat dan tinggal cos alfa sama juga dengan 10 per 12. 10 per 12 sama dengan 5 per 6. Oke, perhatikan bahwa cos alfa cos sama dengan sami, samping per miring. Sampingnya 5, bagian miringnya 6. Gunakan Pitagoras sehingga kita peroleh bagian depan sudutnya 6 kuadrat 36 dikurang 25 sama dengan 11, akar 11. Nah, untuk mencari tangen alfa, perhatikan bahwa tangen alfa, tan alfa sama dengan depan per samping. Bagian depan sudutnya adalah akar 11, bagian sampingnya adalah 5. Sehingga nilai dari tangen alfa adalah akar 11 per 5. Akar 11 per 5 jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, jika fx sama dengan cos x dan gx sama dengan 4 kosekan x, maka nilai dari d g bundaran fx per dx sama dengan g bundaran fx itu artinya G di dalamnya kita substitusikan nilai fx-nya, di mana fx-nya adalah cos x dan G adalah 4 kosekan X. Jika Gx sama dengan 4 kosekan X, G2 4 kosekan 2, G100 4 kosekan 100, G cos X berarti 4 kosekan cos X. Jadi sama juga dengan 4 kosekan cos X. Oke. Nah, pertanyaannya tentukanlah nilai dari D G bundaran fx per dx. Nah, ini juga sama dengan turunannya ya, atau juga sama dengan turunan dari G bundaran fx. Nah, berapa turunannya? Perhatikan bahwa ingat di sini jika kita menurunkan turunan trigonometri, perlu diingat bahwa untuk menyelesaikan turunan trigonometri, triknya itu adalah pangkat sudut trigonometri. Jadi akan lebih cepat. Kita ingat bahwa untuk menyelesaikan turunan trigonometri, turunkan satu persatu bagian pangkat sudut trigonometrinya. Oke, perhatikan bahwa kita akan menurunkan 4 kosekan cos X. Tapi sebelumnya 4 kosekan cos X kita jadikan 4 kosekan itu juga sama dengan 1 per kosekan X sama dengan 1 per sin X ya. Kosekan X sama dengan 1 per sin X, sehingga 4 kosekan cos X juga sama dengan 4 per sin cos X.
cos X. Juga sama dengan 4 sin pangkat min 1 cos X. Nah, selanjutnya kita akan menurunkannya. Bagian di sini masih G bundaran F ya, G bundaran Fx. Nah, kemudian untuk menentukan nilai dari turunannya atau G bundaran F aksen X sama dengan, ingat, turunannya itu kita turunkan satu persatu bagian pangkat. Oke, pangkat terlebih dahulu diturunkan, pangkatnya ada min 1, diturunkan jadi min 4 sin, pangkatnya jadi dikurang 1, min 1 kurang 1, min 2 cos X. Oke, kemudian kita turunkan lagi bagian sudutnya. Nah, di sini sudutnya itu adalah cos X. Cos diturunkan jadi min sin X ya. Jadi dikali min sin X. Kemudian baru bagian trigonometrinya. Lihat bahwa trigonometrinya di sini adalah sin. Sin diturunkan jadi cos X. Sin X diturunkan jadi cos X. Maka sin cos X sama dengan diturunkan sin turunannya adalah cos X. Cos X-nya yang satu lagi mengikuti saja. Oke, sehingga dia akan sama dengan negatif ketemu negatif positif, yaitu positif 4 sin X cos X kali cos X per sin kuadrat cos X. Sin kuadrat cos X. Oke, perhatikan lagi di sini akan sama dengan 4 kalau kita jabarkan sin X kali cos X per, kalau sin kuadrat cos X ini juga sama dengan sin cos X dikali dengan sin cos X ya. Oke, perhatikan bahwa cos per sin, nah ini sama ya, cos per sin itu sama juga dengan cos X per sin X. Kotangen ya, sama juga dengan kotangen X. Sama juga dengan kotangen X. Berarti ini sama juga dengan kotangen X. 1 per sin sama juga dengan kosekan X. Sehingga di sini menghasilkan 4 sin X. Yang ini 1 per sin cos X. 1 per sin itu sama juga dengan kosekan. Jadi sama juga dengan kosekan cos X. Ini sudutnya ya, yang bagian cos X yang di sini. Nah, kemudian cos per sin sama juga dengan kotangen. Sehingga cos X, sin cos X. Nah, ini adalah sudutnya. Yang kita lihat itu cos per sin saja. Cos per sin itu kotangen. Maka sama juga dengan kotangen X. X-nya di sini atau sudutnya itu adalah cos X. Oke, sehingga kita temukan jawaban yang tepat adalah 4 sin X kosekan cos X kotangen cos X. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, pada gambar jika sudut CAB sama dengan 20 derajat, sudut ACB sama dengan 40 derajat, dan CD sama dengan 40 cm, maka panjang ruas garis AB adalah, perhatikan bahwa terdapat segitiga BDA dan BDC, di mana BDA dan BDC punya siku-siku di D. Nah, untuk bagian pertama, perhatikan segitiga BDA, di mana sin 20 derajat sama juga dengan BD per AB. Karena kita diketahui bahwa sin sama juga dengan depan per miring. Sin 20 bagian depannya adalah BD, bagian miringnya adalah AB. Sin depan per miring. Nah, maka BD itu juga sama dengan AB sin 20. Dikali silang saja. Kemudian perhatikan segitiga BDC. Di mana tangen 40 derajat sama dengan tan desa. Depannya adalah BD,
miringnya, tan desa sampingnya adalah 40. Sehingga BD juga sama dengan 40 tangen 40 derajat. Oke, perhatikan bahwa di sini BD sama dengan AB sin 20 dan BD juga sama dengan 40 tangen 40, sehingga AB sin 20 sama juga dengan 40 tangen 40 derajat. Nah, ingat bahwa tangen sama dengan tan sin per cos ya. Jadi sin 40 per cos 40. Nah, perlu diingat di sini bahwa jika terdapat sin 2 alfa sama juga dengan 2 sin alfa cos alfa. Jika sin 40 juga sama dengan sin 2 kali 20 sama juga dengan 2 sin 20 cos 20. Nah, maka di sini kita peroleh nilainya 40. Sin 40 juga sama dengan 2 kali sin 20 cos 20 derajat per cos 40. Oke, selanjutnya 40 kali 2 80. 80 sin 20 cos 20 per cos 40. AB sin 20 derajat sama dengan sama dengan 80 sin 20 derajat cos 20 derajat cos 40. Coba perhatikan kanan kirinya ada sin 20 sehingga AB sama dengan 80 cos 20 per cos 40. Perhatikan bahwa 1 per cos X sama dengan sekan X. Maka AB sama juga dengan 80 cos 20 sekan 40 derajat. 1 per cos 40 sekan 40 derajat. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 80 cos 20 sekan 40 adalah E. 80 cos 20 sekan 40. Jadi jawaban yang tepat adalah E.